Kita mau mengikuti ibadah di Gereja Mungil di Jemaat Getsemani Sindu, Resort GKS Samalantan. Hari ini Minggu 26 Juni 2022. Mantan Pangalis. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang hadir dalam kebaktian Minggu hari ini. Secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di gedung gereja ini. Sampai jumpa minggu depan, semoga Tuhan memberkati. Saudara Hendra Ateng, Kolekte Majelis Jemaat, pemain musik Bapak Arif, berita jemaat Penetua Benediktus Sumadi, dan petugas kebaktian minggu depan tanggal 3 Juli 2022, liturgos Diakon Supardi Pendi, salam presbiter Penetua Benediktus Sumadi, khotbah Vicaris of the STH, pembacaan Alkitab Saudari Resa, doa persembahan Ibu Leni atau W. Kelvin, kolekte Majelis Jemaat, pemusik Bapak Arif, berita jemaat Diakon Lucia A. Kebaktian sekolah hari Minggu dimulai pada jam 7 WIBA. Dimohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudari selaku orang tuanya untuk terus memberikan dukungan bagi anak-anaknya supaya rajin mengikuti sekolah hari Minggu. Senin tanggal 27 Juni 2022 ditetapkan di rumah keluarga kebaktian rumah tangga di keluarga Aloy atau Pak Lamoy di Sinlu, Simpang. Jumat 1 Juli 2022 kebaktian seksi pelayanan pemuda remaja jam 7 malam di gedung gereja. Adapun berita tambahan pada minggu hari ini, yang pertama, kebaktian Komisi Pelayanan Perempuan Minggu tanggal 26 Juni 2022 di Jemaat Gerbang Indah Polongan jam 2 siang. Salam. Selamat hari Minggu. Baiklah, minggu hari ini kita memperoleh liturgi perayaan Hari Pengucapan Syukur dan 187 tahun pekabaran Injil GKE. Namun sebelum kita memulai masuki secara selanjutnya, saya ada sedikit berita tambahan. Hanya mengingatkan bahwa minggu pertama bulan Juli, tanggal berapa itu? Tanggal 3 ibadah KPB. Jadi ibadah KPB diadakan di Gereja Immanuel Samalantan. Ibadah perdana. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak untuk menghadiri ibadah tersebut. Nanti jamnya kita kasih tahu, Pak Sumadi belum kasih tahu kami jam berapa. Cuma ibadahnya tetap di Samalantan. Terima kasih. Baiklah, Minggu tanggal 6 Juni 2022, tema kita menjadi pelaku firman.
Subtema memasuki 187 tahun pekabaran Injil, GKI konsisten menyatakan panggilan Allah dalam memberitakan kabar baik dan membaharui keutuhan ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, di Pulau Kalimantan ini pada tahun 187 tahun yang lalu, hikmat dan kebijakan Allah menyapa melalui pribadi para jending, yaitu Bestein, Becker, Buket, dan Grisman yang datang dari negeri yang jauh guna mendirikan persekutuan orang percaya yang sekarang bernama Gereja Kalimantan Evangelis. Kekuatan dan keberanian mereka beriringan pula dengan tindakan iman dan kasih, sehingga olehnya kabar baik disampaikan dan Tuhan ciptaan Tuhan dirawat dan dibaharui. Kekuatan dan keberanian mereka ini seumpama perkataan Paulus, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Dan jika Injil yang kami beritakan juga masih ditolak, ia ditolak oleh mereka yang akan binasa. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan 2 Korintus pasal 4 ayat 3. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kita pergi ke tempat lain yang kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena itulah aku telah datang. Matius 1 ayat 38. Dan katanya kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ini kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Baiklah, sebelum kita menerima Portibulan Salam, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 15. Kidung Jemaat nomor 15, karena di sini Kidung Jemaat nomor 383 kita ubah ke
mari kita berdoa. Di sini ada doa epiklesia, artinya doa memohon tuntunan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah, puji dan muliakan di dalam anak Yesus Kristus. Ungkapan syukur, hormat dan terima kasih hanya kepadamu ya Allah, atas setiap pemeliharaan kebaikan-Mu yang senantiasa menaungi akan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Bahkan sampai pada saat ini kami masih merasakan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat yang boleh Kau nyatakan bagi kami masing-masing pribadi. Pada saat dan kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama belajar merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan boleh hadir di tempat ini, menaungi hati, pikiran, bahkan kehidupan kami Tuhan, untuk dapat memahami akan firman-Mu dengan baik, sehingga apa yang disampaikan bagi kami Tuhan tidak berlalu dan sia-sia begitu saja, tetapi dapat menjadi Tuhan kekuatan bagi kami menjalani kehidupan kami sebagai umat yang Engkau kasihi. Berfirmanlah bagi kami saat ini, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Nas khotbah bagi kita pada saat ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Saya akan mengajak jemaat untuk membaca secara responsoria atau secara bergantian dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Dengan judul perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gergasa. Ayat yang ke-6 saya akan bacakan dan jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang ganjil. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gergasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus melihat roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena selimut itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dibawa oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintah mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan menermasi pada babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tengkurang dalam lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan ke kampung-kampung sekitarnya. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di dekat Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu
Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, Uranglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah orang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Sehat? Luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur hari ini kita bersama-sama merayakan akan perayaan hari pengucapan syukur dan 187 tahun perkebaran Injil Gereja Kalimantan dan Pemulis. Dan masih diperhadapkan bagi kita dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39 sesuai yang dengan telah kita bacakan bersama tadi, di mana di sana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gergasa. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah tidak kita melihat orang kerasukan? Atau orang yang tidak waras yang sering ngamuk-ngamuk? Semoga di sini tidak ada yang seperti itu ya. Apa perasaan kita kalau kita seorang diri menjumpai hal tersebut dan dekat dengan kita? Takut, apalagi kalau orang kerasukan itu matanya pasti tajam melotot kepada kita. Bahkan dengan ancaman-ancaman yang luar biasa menakutkan bagi kita. Siapa yang tidak takut? Saya pun takut kalau hal itu terjadi. Apalagi kita yang menghadapinya, kerasukan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kisah atau cerita nas Alkitab pada saat ini menceritakan ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberang ke tempat orang Gergasa di seberang sungai Galilea. Baru saja mereka menurunkan kakinya, di situ ada seorang yang kerasukan setan. Setan itu lebih daripada satu, artinya banyak. Setan. Kalau kita membayangkan Bapak Ibu betapa menderitanya orang ini, ia pengen atau ingin sekali melepaskan diri daripada belenggu atau kuasa-kuasa iblis yang menyeretnya, sehingga ia tidak waras, ia tidak mampu menguasai dirinya, ia kehilangan kesadaran pada waktu itu ketika ia kerasukan. Iblis mengatur tubuhnya sedemikian rupa. Tapi apa yang terjadi di situ? Ternyata iblis atau setan-setan ini ketika melihat Yesus, mereka mengenal Yesus. Apa urusanmu ke sini, hai anak Allah yang maha tinggi? Kenapa engkau datang? Apa urusanmu? Mereka ingin menguasai manusia ini. Mereka sudah merantainya, mengikatnya dari kuasa mereka. Tapi ketika Yesus datang ke tempat itu, Yesus melepaskan kuasa itu. Setan-setan itu pun takut. Apa pernyataan mereka ketika mereka takut? Mereka memohon supaya melepaskan mereka. Boleh saja mereka keluar daripada tubuh orang ini, tetapi jangan melempar mereka ke jurang maut. Luar biasa. Ketika itu juga ada sekelompok atau kawanan babi di lereng gunung. Dan penjaga babi itu ada di tempat itu, ribuan babi yang ada di situ. Setan-setan atau iblis ini memohon kepada Yesus supaya mereka itu ketika keluar dari tubuh manusia ini merasuki babi-babi itu. Apa dikatakan Yesus sana? Ia mengabulkan permintaan daripada setan-setan ini. Sehingga setan-setan ini keluar daripada tubuh orang itu dan merasuki babi-babi yang ada di lereng gunung itu. Apa yang terjadi? Bayangkan babi itu mengamuk-ngamuk.
Kalau kita di sini melihat babi-babi biasanya yang mengamuk-ngamuk karena kelaparan, meminta makanan, pasti dia berteriak terus kepada tuannya. Tapi di sini lain kisahnya. Babi-babi itu yang awalnya tenang, aman, ada penjaganya di situ, tiba-tiba ya dirasuki oleh setan-setan tadi yang mengamuk dan semuanya berlari ke jurang. Ketika semua terjatuh, mereka mati lemas. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, penjaga-penjaga babi itu telah menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Yesus, bagaimana ia mengusir roh-roh jahat, roh-roh setan itu keluar daripada tubuh salah satu orang gergasa. Tadi tidak disebutkan namanya, tapi di sini adalah seorang laki-laki yang sangat menderita tubuhnya, merasakan kesakitan karena kerasukan ini. Tapi Yesus telah datang melepaskan belenggu-belenggu kuasa-kuasa jahat yang mengikat tubuhnya itu, sehingga ia merasakan ada kedamaian kembali dalam tubuhnya. Bahkan ia waras kembali, ia tersungkur di kaki Yesus. Orang-orang yang menyaksikan itu lalu bergegas berlari memberitakan kembali apa yang telah terjadi ini. Dan mereka datang melihat ternyata benar orang ini jadi waras kembali. Orang-orang gergasa menjadi takut. Mereka meminta Yesus untuk pergi. Tapi orang yang sudah waras ini memohon supaya jangan meninggalkan ia. Yesus meminta apa yang telah engkau terima dan saksikan kembali kepada orang lain. Beritakan kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, puji syukur bertepatan hari ini kita juga boleh bersama bersyukur merayakan Hari Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Apokalips yang ke-187. Luar biasa perjalanan panjang yang telah dilakukan oleh pemberita-pemberita Injil ketika mereka masuk ke Pulau Kalimantan ini. Ini semua atas izin daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengizinkan mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Kalimantan atau orang-orang Dayak pada waktu itu. Kita tahu dulu bagaimana keadaan orang-orang Dayak. Mereka masih hidup dalam kegelapan, masih hidup dalam belenggu-belenggu, masih bergaul dengan kuasa-kuasa jahat. Kuasa-kuasa ini mengikat mereka. Bahkan Kalimantan terkenal dengan mistis yang luar biasa. Ketika orang-orang dari luar sana berani menyeberang ke tempat ini memberitakan Injil, mereka tidak takut walaupun dengan kabar yang luar biasa menggenaskan Pulau Kalimantan ini. Hidup dalam kegelapan masih, tapi mereka tidak takut. Mereka percaya dan kuasa menyertai mereka, yaitu kuasa Tuhan. Seperti Tuhan Yesus tadi dalam nas ini, ia menyeberang ke tanah orang Gergasa. Ia tidak takut walaupun di sana banyak setan atau iblis atau belenggu, tapi ia tidak takut. Ia tidak takut untuk melepaskan orang dalam kegelapan, untuk melepaskan orang dalam ikatan atau belenggu-belenggu iblis. Ia melakukan untuk menyelamatkan, untuk membebaskan. Demikian bagi para pekabaran Injil yang dulu, misionaris yang memberitakan Injil ke Pulau Kalimantan ini. Walaupun mereka dalam penderitaan, mereka mau menyampaikan kabar baik atau terang ini kepada orang-orang Kalimantan untuk melepaskan mereka, memberikan kedamaian bagi mereka, supaya mereka itu semua diselamatkan. Luar biasa apa yang dilakukan, walaupun di tengah-tengah tantangan yang luar biasa bagi mereka, tapi mereka percaya ada kuasa menyertai mereka, yaitu kuasa Allah yang mengizinkan mereka untuk masuk ke Pulau Kalimantan untuk mewartakan kabar baik ini, sehingga banyak orang Kalimantan yang percaya, banyak orang Kalimantan yang dibaptis dan mengenal Kristus dan hidup kembali pada terang dan dilepaskan dan belenggu-belenggu kuasa iblis yang menyeret bahkan merantai kehidupan kita. Puji Tuhan, biar segala sesuatu dilakukan oleh pekabaran-pekabaran Injil yang dulu ini dapat juga kita lakukan. Kita dapat mewartakan kembali apa yang Allah mau dan maksudkan kehidupan kita, dan kita juga terus mewartakan ini kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita.
Janganlah kiranya semangat kita itu kendor, tapi biarlah semangat kita itu semakin hari semakin menyala-nyala untuk menjadi bagian dari pewarta kabar baik ini. Sebab inilah yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki kita supaya hidup selalu dalam terangnya, dan Allah ingin memberikan kita kebebasan yang luar biasa, melepaskan kita daripada kuasa-kuasa jahat tadi. Maka itu biarlah segala sesuatu yang dilakukan ini kita hargai dengan penuh, dan kita sungguh-sungguh kembali mewartakan kabar baik ini, dan hendaklah kita menjadi saksi Kristus yang hidup dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita. Selamat merayakan hari pengucapan syukur dan 187 tahun Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah segala sesuatu yang telah dilakukan ini terus kita kembangkan, dan kita senantiasa terus menghadirkan shalom itu dalam kehidupan orang-orang kita jumpai. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Baiklah, sebelum kita masuki perayaan perjamuan kudus, kita mau kasih satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 402. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan menghidup di dalam pengasihan-Nya di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah, di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pengakuan dosa dan perintah anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripada-Nya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa beroleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Mari kita bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Haleluya. Haleluya.
pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudari, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah disediakan kepada semua majelis, undang untuk maju ke depan membagikan roti dan anggur. Silakan jemaat untuk bangkitkan diri sambil para petugas membagikan roti dan anggur. Kita menyanyi dari tim jemaat nomor 363, "Bagi Yesus kuserahkan." Kiri jemaat nomor 363.
Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung rajawali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan, tetapi setinggi langit di atas bumi. Sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama merayakan pengucapan syukur sekaligus 187 tahun Pekebaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis yang boleh dikumandangkan untuk kami sekalian Tuhan. Bahkan sampai saat ini masih kami dengar, bahkan diwartakan untuk kami sekalian Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi upaya bahkan perjuangan daripada misionaris memberitakan Injil di Pulau Kalimantan ini Tuhan, biarlah itu Tuhan dapat kami hargai dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terlebih Tuhan, iman hati kami tertuju kepada Tuhan untuk semakin hari semakin rindu mewartakan firman Tuhan, menyaksikan kabar baik di dalam setiap kehidupan kami, baik itu tutur kata, perbuatan dan tindakan kami Tuhan, mencerminkan kehendak dan sifat daripada Kristus yang mengasihi kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Pada saat dan kesempatan ini kami bersama menaikkan doa syafaat kami Tuhan, khusus untuk program kerja Departemen Marturia Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, untuk pengurus pemberitaan kabar baik Gereja Kalimantan Evangelis tingkat Sinode Resort dan Jemaat, untuk pendeta dan vikaris yang melayani di pos pekabaran kabar baik Gereja Kalimantan Evangelis, untuk pengembangan pelayanan di pos PKB Gereja Kalimantan Evangelis, untuk mitra PKB Gereja Kalimantan Evangelis di dalam dan di luar negeri, untuk resort, calon resort, jemaat dan donatur sebagai penyandang dana. Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah bidang-bidang itu Tuhan yang kami doakan bersama saat ini. Biarlah semakin hari semakin bertumbuh Tuhan, biarlah semakin hari semakin mendapat dukungan yang luar biasa Tuhan dari kami semua sebagai warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tuhan, sehingga Tuhan dalam bentuk dukungan kami dapat menyaksikan kabar baik yang disampaikan kembali bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kami telah diselamatkan, kami bersyukur kami telah dibebaskan dari belenggu-belenggu kuasa jahat mengancam kehidupan kami di Pulau Kalimantan ini pada zaman dulu Tuhan.
sehingga Tuhan terang boleh masuk menerangi setiap kehidupan kami. Kami telah mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah Tuhan diselamatkan, bahkan kami senantiasa percaya kepada Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, yang berikan kekuatan bagi kami Tuhan melewati hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah tantangan dunia ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Pada saat dan kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada saat ini Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka masing-masing, baik itu secara pribadi, keluarga, dan di rumah tangga Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dapat menyaksikan akan cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga. Semakin hari Tuhan, semakin kuat persatuan mereka Tuhan. Semakin hari Tuhan mereka semakin mendukung, semakin mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Berikan semangat bahkan dukungan dalam segala hal yang mereka kerjakan di tengah-tengah kebersamaan, sehingga mereka boleh menuai hasil yang baik Tuhan, dan berkat-berkat boleh tercurah dan dilimpahkan dalam setiap kehidupan mereka, melewati setiap usaha pekerjaan, rencana, bahkan harapan mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Berdamai sejahtera yang berasal daripada Kristus akan tinggal dalam kehidupan mereka, bawa kerukunan, keharmonisan bagi masing-masing kehidupan mereka, baik mereka sebagai suami, istri, anak-anak yang mereka kasihi. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang boleh merayakan sukacita pertambahan usia mereka pada bulan-bulan ini dan minggu-minggu ini Bapa di surga. Biarlah kasih kemurahan menyertai kehidupan mereka Tuhan. Engkau akan mengenyangkan mereka dengan umur panjang. Bahkan Tuhan, berkat sukacita akan mengiringkan kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu Tuhan, mereka semakin kuat dalam iman pengharapan yang mereka taruh dan percayakan kepada Engkau Allah yang kuasa, untuk menuntun mereka dalam cita-cita harapan, bahkan dalam segala hal yang mereka rindukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Pada saat dan kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Ada banyak jemaat kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami mohon berkat jemaat dan kuasa daripada Tuhan akan memberikan kesembuhan serta kekuatan bagi mereka melewati masa-masa sulit yang mereka alami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau melepaskan orang berkasa daripada belenggu maut, bahkan kuasa setan iblis yang merasuki Tuhan, demikian Engkau melepaskan jemaat Tuhan daripada sakit penyakit, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan dan kepulihan tubuhnya Tuhan, sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Bahkan Engkau memberkati obat-obatan yang dipakai, makanan yang dimakan, agar menjadi sumber kepulihan dan kekuatan bagi tubuh mereka, mengalahkan sakit penyakit yang mereka alami dan derita saat ini Tuhan. Demikian bagi saudara-saudari kami yang dalam masa-masa pemulihan dari sakitnya Tuhan, kami juga memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk memberkati mereka, untuk melindungi serta memelihara mereka, agar mereka dapat menerima kesembuhan yang total daripada kuasa Tuhan yang mengasihi kehidupan mereka, bahkan memberkati mereka sesuai dengan harapan bahkan keinginan daripada kehidupan mereka, serta kerinduan mereka kepada Tuhan yang mengasihi hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Demikian bagi perjalanan kehidupan kami sebagai anggota jemaat-Mu Tuhan di sepanjang 1 minggu ke depan ini Tuhan. Dan setiap hal yang kami lakukan, rencanakan, bahkan perjalanan kami Tuhan, keluar masuk kami dari rumah kami siang dan malam. Bila kasih kemurahan Tuhan menyertai mengiringkan setiap perjalanan dan langkah-langkah kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha tugas tanggung jawab kami, baik sawah ladang ternak kebun yang kami kerjakan dan usaha-usaha kami yang lainnya Tuhan. Bahkan pekerjaan tenaga didik melayani masyarakat, kami mohon Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami lakukan, sehingga tidak ada yang sia-sia, melainkan dapat jadi kecukupan untuk kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami senantiasa dapat bersyukur karena Tuhan baik dan sungguh amat baik. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Demikian Tuhan bagi segala harapan kerinduan kami bersama dengan jemaat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Kami berkerinduan, berkeinginan Tuhan untuk membesarkan gereja kami yang ada saat ini Tuhan. Pertumbuhan jemaat semakin hari semakin membaik. Terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu Tuhan yang telah mengetuk pintu hati mereka masing-masing untuk rindu datang menyembah memuji Tuhan serta mengucap syukur atas setiap cinta kasih Tuhan yang boleh mereka rasakan dan diterima di tengah-tengah kehidupan mereka.
Biar segala usaha, daya, upaya kami Tuhan, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab segala kerinduan kami tepat pada waktunya Tuhan. Kami boleh menerima yang baik daripada apa yang kami usahakan Tuhan, bersama dengan Engkau yang menolong dan berikan kami kekuatan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa seru harapan permohonan kami yang kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang berkuasa. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa demikian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.